Kita awali dengan informasi pemirsa. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang tidak bisa dianggap enteng. Jika tidak diobati, pengidapnya akan mengalami sesak hingga batuk berdahak secara terus-menerus. Meski demikian, tidak sedikit pejuang TBC yang sembuh karena tidak pernah absen minum obat, tentunya dengan dukungan keluarga. Pagi hari, Mariana sudah disibukkan dengan tumpukan cucian alat makan usai digunakan keluarganya tercinta. Memang, ada yang tak biasa dari Mariana mencuci piring sembari pakai masker. Apa sebabnya? Rupanya ibu dari 3 anak ini adalah pasien tuberkulosis sensitif obat. Mengurus keluarga dan perkara domestik pun ia jalani sembari menahan sakit. Terlebih Mariana tinggal di rumah yang sempit di Tanjung Priok, Jakarta Utara, bersama kedua orang tua, suami dan 3 anak. Ya, awal mulanya itu batuk seperti biasa. Nah, dan timbullah itu ada gumpalan darah, tapi nggak terlalu banyak. Jadi sistemnya kayak rehak, tapi dia berganti darah, semacam itu. Jadi kalau dibilang dada sesek pun iya, cuman nggak terlalu sesek karena dia kan mengeluarkan dahak darahnya dong. Berarti kan kotoran itu keluar, jadi itu mendampakkan TBC. Itu. Sudah berapa lama Ibu itu semenjak awal pertama kali terjadi? Saya sih semenjak terjadi sih udah bulan kelima ya ini ya. Jadi awal itu awal mulanya itu diagnosanya 2 minggu. Nah, dianjurkan suruh berobat jalan selama 6 bulan. Nah, saya sudah berjalan 5 bulan ini. Ya, sudah 5 bulan Mariana berjuang sembuh. Usai didiagnosis TBC, 6 bulan setelahnya adalah waktu yang paling berharga bagi pasien TBC termasuk Mariana. Pasalnya, Mariana harus rutin minum obat. Tapi ini bukanlah perkara mudah. Mariana mesti konsumsi 4 jenis obat per hari. Jika lalai 1 hari saja, pengobatan harus diulang. Maka rifampicin, isoniazid, pirazidamid, dan etambutol menjadi kawan Mariana untuk berjuang sembuh. Meski demikian, perempuan usia 38 tahun ini mengaku bersyukur karena keluarganya terus memberikan dukungan. Ya perannya ini banget ya, mendukung banget gitu kan, karena kita kan punya anak kecil gitu kan. Jadi kalau kita nggak disemangatin, kemungkinan kita kan drop. Anak kita sama siapa kalau bukan kita kan? Ya kasih support aja, kasih semangat, karena mikirin anak-anak. Jadi saya, ayo berobat semangat kata saya gitu. Supaya sehat lagi kayak seperti semula. Ya alhamdulillah dia udah ada ini, maksudnya ada reaksinya lah, udah ada ini dari dokter. Jadi saya tenang. Tadinya kan ya namanya anak masih kecil-kecil ya, takutnya kenapa-napa. Kisah di sudut lain di Jakarta Utara tak kalah menarik. Keripik bawang buatan Pak Sakyadi dan Bu Siti ini terlihat nikmat. Senikmat kehidupan Pak Sakyadi sekarang. Pria usia 73 tahun ini berhasil sembuh dari sakit TBC setelah berjuang sejak tahun 2024 lalu. Tidak dikira tubuhnya yang masih cergas di usia senja berkat gaya hidup sehat yang dijalani sejak muda bisa tumbang juga. Pertengahan 2024, Sakyadi didiagnosis positif TBC. Minum 4 butir obat setiap pagi, sukar diterima tubuhnya. Padahal pengobatan ini harus berjalan 6 bulan. Muntah-muntah terus ya. Sampai tadinya berat badan saya sebelum kena diagnosa itu 65 kg berat badan saya. Setelah dia ini 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan udah
53 57 ya. Ya 57 kilogram ya, kira-kira sekitar 5 kilo lah ini. Ya, alhamdulillah sekarang setelah sudah dinyatakan sembuh ya, sekarang 64,5 berat badannya. Konsekuensi minum obat itu semakin berat karena Sakyadi juga mengidap diabetes. Namun Sakyadi tidak pernah berjuang sendirian. Siti sang istri, menantu hingga cucu bagaikan obat tambahan bagi Sakyadi yang memberikan kekuatan lebih. Selain keluarga, ada juga sosok lain yang membantu Sakyadi dalam proses pengobatannya. Kader TBC Ike Nimah Tatimu atau akrab disapa Ike tidak hanya memberikan informasi dan edukasi, tapi juga mengawasi kepatuhan minum obat pasien. Mendampingi pasien Pak Sakyadi itu pasiennya enak nurut. Apa yang diberikan kita nasihat atau edukasi itu semuanya nurut. Jadi pas periksa memang batuk-batuk ya mereka juga ya. Jadi periksa dahak. Nah semua hasilnya positif yang Pak Sakyadi. Nah akhirnya kita melakukan investigasi kontak untuk kontak serumah. Nah diperiksakan semua itu dahak sama sampai yang balita juga tes mantuk. Akhirnya semua hasilnya negatif, semua di TPT. Karena TPT itu untuk kontak serumah yang sehat. TPT terapi pencegahan tuberkulosis. Meskipun pemerintah telah siap untuk mengeliminasi TBC, akan tetapi stigma negatif yang masih melekat di masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu pemirsa, saat ini saya berada di Puskesmas Durensawit. Dan mari kita bersama-sama melihat seberapa siap dan bagaimana fasilitas layanan TBC yang ada di sini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati. Ibu-ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Iva. Bu Ani, selamat pagi. Pagi. Kita mari berbincang-bincang terkait dengan pelayanan yang ada di Jakarta. Seberapa siap sih sebenarnya fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta? Ibu, pertama saya mau bertanya, bagaimana sih, apa saja yang tersedia di sini terkait dengan layanan TBC dan bagaimana prosedur berobatnya, Ibu? Oke. Di Jakarta kami berupaya untuk semua masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, dekat, cepat, dan tentunya diberikan secara humanis gitu. Salah satunya adalah di sini. Saat ini kita berada di Puskesmas Durensawit, salah satu dari puskesmas yang ada di Jakarta yang memberikan layanan untuk TBC. Teman-teman di sini menyebutnya dengan Rumah Cinta. Rumah Cinta ini punya konsep yang unik untuk layanan TBC karena dirancang one stop service gitu. Jadi layanan TBC diberikan khusus di sini supaya tidak ikut antri pasien yang lain, lalu dilayani mulai dari screening, pemeriksaan, edukasi, pendampingan, kemudian penegakan diagnosisnya. Di atas itu juga ada laboratorium untuk memastikan diagnosisnya. Apakah Jakarta sudah siap menuju cita-cita nasional, yaitu mengeliminasi TBC 2030, Ibu? Ya, sejalan dengan PHTC Bapak Presiden, itu juga menjadi komitmen kami. Dan saat ini di Jakarta sudah ada 330 puskesmas, 118 rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah hanya ada 53, klinik ada 265, ini klinik swasta ya, bersama dengan 46 klinik pemerintah dan juga puluhan tempat praktek mandiri yang siap melayani TBC. Dengan jaringan ini masyarakat dapat mengakses layanan TBC itu dengan lebih dekat. Kami mengupayakan dekat dari rumahnya, dekat dari tempat kerjanya gitu. Tetapi untuk biayanya, biasanya masyarakat yang masih sering bertanya-tanya, biayanya berapa, Bu? Apakah tercover dengan BPJS ataupun program pemerintah lainnya? Ya, ini sekalian saya menyampaikan pada masyarakat ya. Betul. Jangan pernah merasa khawatir. Ketika merasakan ada gejala yang memang harus dicek, segera datang ke Vaskes. Kami akan periksa, kami akan melayani dengan baik, dan apabila memang terdiagnosis TBC, maka akan diberikan pengobatan yang sesuai standar dan semuanya gratis. Gratis. Bahkan di Jakarta kita punya komitmen juga memberikan makanan tambahan gitu untuk pasien-pasien tertentu.
Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Tentunya ini menjadi refleksi kita bersama untuk selalu meningkatkan kesehatan, meningkatkan kesadaran, serta jangan takut untuk berobat ke fasilitas pelayanan TBC terdekat. Dari Jakarta, Ifdal Amal, Muhammad Firmansyah, Metro TV. Dan pemirsa, sekarang kami akan mengulas angka penyakit tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta, mulai dari informasi data hingga bagaimana strategi penanganannya yang akan kita awali dengan penyajian data. Kita simak slide yang pertama, pemirsa. Melansir dari situs jakarta.go.id per November 2025, total ada 323.000 pasien Jakarta yang diperiksa bergejala TBC. Sekali lagi, bergejala TBC ya pemirsa, di mana dari hasil tersebut menunjukkan 49.152 positif TBC dengan ada klasifikasinya. Di antaranya 48.278 kasus TBC sensitif obat dan 874 TBC resisten. Dan sebagai informasi pemirsa, berbicara soal tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat pada tahun 2024 ini mencapai 76%. Sedangkan keberhasilan pengobatan TBC resisten obat pada tahun 2023 tercatat sebesar 63%. Tetapi berbicara soal penanganan, data menunjukkan bahwa dari total 49.152 yang terdeteksi per November 2025, 90% atau setara dengan 44.456 pasiennya telah terobati. Dan sebagai catatan ya pemirsa, seperti kita ketahui, banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pengobatan TBC, diantaranya adalah konsisten minum obat. Lalu apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menanggung pengobatan TBC secara gratis? Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa, jawabannya adalah bisa secara gratis. Tetapi dengan catatan bahwa Anda menjalankan pengobatan tuberkulosis atau TBC ini merujuk kepada fasilitas kesehatan publik seperti puskesmas di bawah lingkup Pemprov DKI Jakarta hingga rumah sakit milik pemerintah. Dari 832 fasilitas kesehatan pemirsa, sebagai informasi, 330 diantaranya adalah puskesmas, 53 rumah sakit pemerintah, dan 46 adalah klinik milik pemerintah. Tentunya program pengobatan yang ditanggung gratisnya oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah mencakup mulai dari screening, pendampingan atau kontrol berkala begitu ya, hingga pengobatan selesai atau dinyatakan sembuh. Tapi pemirsa, tentu penanganan tuberkulosis ini tidak hanya soal pengobatan, tetapi juga edukasi, pencegahan hingga screening juga patut menjadi atensi. Ada beberapa program pemirsa yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dieksekusi untuk menangani TBC di ibu kota. Kita lihat yang pertama, Kampung Siaga TBC. Apa itu? Secara sederhana, Kampung Siaga TBC ini adalah program berbasis komunitas di tingkat RW dan kelurahan. Utamanya adalah untuk mengedukasi, mendeteksi, hingga pendampingan pasien positif. Dan saat ini sudah ada 563 kampung siaga TBC yang tersebar di 267 kelurahan. Yang artinya sebenarnya sudah berada di seluruh kelurahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun memang jumlah persebarannya di tingkat kampung atau RW ini akan ditingkatkan. Lalu yang kedua adalah TOS TBC. Sebenarnya TOS TBC ini pemirsa merupakan singkatan dari temukan dan obati sampai sembuh. Ini merupakan gerakan untuk mengajak masyarakat melakukan deteksi dini, pengobatan, pendampingan pasien hingga sembuh yang digencarkan pada tahun 2025 ini. Sebenarnya ini semacam seperti public campaign begitu ya pemirsa. Kalau kita ingat yang pernah diadakan di Car Free Day, di mana ada sebuah tenda dan ada petugas mensosialisasikan tentang pentingnya melek terhadap isu penyakit TBC dan juga melakukan screening. Dan juga mengikuti perkembangan zaman, yaitu ada juga layanan berbasis digital melalui platform Jakarta Smart Check and Notify atau JAKScan, sebuah inovasi digital screening TBC mandiri. Dan yang keempat, tentunya juga adalah peningkatan fasilitas kesehatan di Jakarta yang saat ini berada di angka 832 fasilitas kesehatan, baik itu milik swasta maupun pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta. Dan tentunya juga hingga komitmen untuk pengerahan pasukan putih yang memang menjadi garda terdepan melalui pasukan warna-warni ini, yaitu pasukan putih yang bertanggung jawab dalam kesehatan warga Jakarta. Pemerintah provinsi juga sebelumnya sempat mengatakan bahwa perekrutan pasukan putih ini secara berkala akan terus dievaluasi untuk menangani masyarakat untuk datang langsung ke rumah menanyakan apa yang menjadi kendala kesehatan mereka yang bisa dibantu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dan pemirsa, itulah tadi informasi seputar penanganan tuberkulosis di Provinsi Jakarta. Tentu kita berharap TBC di dalam negeri dapat terkendali agar mimpi Indonesia menuju bebas tuberkulosis 2030 tanda kutip gitu ya pemirsa, tidak terinfeksi. Itulah tadi ulasan kami pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.